Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Setelah kemarin kita melihat bagian sisi dalam dari situs Watu Kucur ini, di mana situs ini diperkirakan sebagai tempat pemujaan pada masa dahulu. Sekarang kita akan melihat yoni Watu Kucur, di mana candi ini disematkan kepadanya. Sebenarnya yoni ini tidak berada di sisi ini, tetapi sudah bergeser dari sumuran candi sekitar 3 meter. Kelihatannya memang dulu ada sempat upaya untuk mengambil dan menjarah dari situs Watu Kucur. Terbukti dengan kondisi Watu Kucur sekarang yang sudah tidak berada di tempatnya. Biasanya sebuah yoni ini ditaruh di atas sumuran candi, dan di dalam sumuran candi terdapat pripih, yakni benda yang dianggap sebagai ruh atau jiwa candi. Biasanya pripih ini disimpan dalam sebuah kotak yang kemudian ditanam di dalam sumuran. Di dalam kotak pripih tersebut terkadang terdapat batu atau logam mulia serta rajah atau mantra. Namun keberadaan pripih tersebut sudah tidak ada di tempatnya. Pun keberadaan yoni ini juga sudah bergeser dari tempatnya. Keadaannya juga tidak terlalu bagus. Untuk lingganya sudah hilang, tidak ada di sisi dari yoni ini. Ini yoni kita lihat dari sisi dalam, tampak ada bagian yang mengalami kerusakan, terutama pada bagian kiri ini tampak pecah oleh benda tumpul. Teman-teman bisa lihat ada beberapa bagian yang rompal istilahnya. Berbeda dengan yang sisi kanan ini yang masih lumayan bagus, tapi yang sebelah kiri tadi rusak. Mungkin dulu dirusak secara paksa, entah pada periode kapan. Ini yang masih menjadi pertanyaan. Kita lihat di depan ini adalah biasanya ada cerat yoninya, namun kita lihat sampai ke sisi bawah sudah mengalami pengerusakan. Mungkin pengerusakan benda tumpul ataupun yang lainnya, sehingga kerusakannya cukup parah sisi ini. Mungkin dulu kalau tidak dirusak penampakannya akan seperti ini. Ini adalah yoni yang berada di situs Pre Kahuripan. Tetapi kalau situs Pre Kahuripan ini memang ukirannya cukup bagus. Namun yang ada di situs Watu Kucur ini yoninya cukup sederhana. Entah dahulunya yoni ini memang hanya sekedar dirusak untuk mencuri harta yang ada di dalam pripih dasar sumuran, atau yoni ini memang rencana mau dibawa juga. Tapi untuk membawa sebuah yoni yang cukup berat memang agak sulit, karena memang tidak mudah untuk membawa yoni seberat itu. Kalau pengerusakan lingga yoni, kita jadi teringat tentang perusakan lingga yoni juga yang terjadi baru-baru ini di daerah Tanjung Kalang, Kecamatan Gronggot, daerah Kabupaten Nganjuk, di mana di sana ada objek cagar budaya, diduga era Kerajaan Medang atau Mataram kuno, di mana lingga tersebut dalam keadaan rusak karena adanya upaya pencokelan, entah karena memang ingin dicuri, namun karena yoni tersebut berukuran cukup besar dan cukup kuat, hingga upaya pengerusakan dan pengambilan alih tersebut menjadi gagal. Inilah gambar terakhir dari lingga dan yoni. Tampak beberapa bagian telah rusak oleh upaya pencongkelan. Moga lingga yang ada di situs ini masih dalam keadaan aman, karena memang letaknya tepat berada di tengah perkebunan warga, tidak jauh dari situs Candi Brahu,
sekira 2 km yang kemarin juga habis diekskavasi oleh Balai Pelestarian dan Kebudayaan 11 wilayah Jawa Timur. Tentang situs Watu Kucur ini, ada pernyataan cukup menarik dari Andi Muhammad Said, yakni Pamong Budaya Ahli Media dari BPJP Jawa Timur. Ketika ekskavasi dilaksanakan, beliau berkata bahwasanya ketika ekskavasi situs ini beberapa tahun kemarin, BPJP melakukan penggalian yang sifatnya pengupasan, jadi seluruh struktur ditampakkan, sehingga jelas terbentuk bahwa ada struktur bangunan yang konsentris berlapis 3 dan seluruh kotak galian menunjukkan bahwa lapisan tanah ini memang sudah tidak asli alias tercampur, sudah pernah digali sebelumnya. Demikian juga teman-temannya saling teraduk dalam kotak ekskavasi, terutama pada bagian tengah yang diduga sebagai sumuran, tempat Yayoni yang memang seharusnya berada di atasnya. Namun saat dilaksanakan ekskavasi, Yoninya sudah dipinggirkan, dan saat diadakan penggalian sumuran, perigi yang biasanya ada di dalamnya sudah tidak ada, serta kelihatannya ada upaya pengurasakan atau penggalian. Jadi ada bagian yang memang sejak dulu disinyalir digangsir dari samping, ada yang memang diterobos dari sisi atas, ada bagian bata yang memang dirusak, jadi kemungkinan untuk mencari pribeh dari candi ini. Beliau melanjutkan bahwasanya memang pada masa lalu memang marak terjadi pencarian harta karun, terutama peninggalan dari zaman masa kuno. Apatah lagi di situs bersejarah seperti ini. Ini di sisi utara kita jumpai ada pecahan-pecahan bata merah kuno dari kegiatan ekskavasi pada masa lalu, ditumpuk di sisi ini. Di samping itu juga kita lihat ada umpak yang berukuran kecil seperti ini. Ada beberapa bagian di sini. Ada 3, ada 4. Jadi di sini umpaknya ada yang berukuran cukup besar yang mengelilingi situs candi ini. Namun ada juga umpak yang berukuran agak kecil seperti ini. Ini memang terletak di tengah-tengah ladang warga, tidak jauh dari Candi Brahu. Mungkin teman-teman yang kalau datang ke tempat ini bergerak ke arah sisi barat, terus belok ke arah selatan, tentu akan mudah menjumpai dari situs Watu Kucur ini. Semoga saja kedepannya situs Watu Kucur ini selalu terpelihara dan semakin terawat. Walaupun ketika pertama kali diekskavasi, situs ini memang beberapa bagian sudah tidak intak atau sudah tidak berada pada tempatnya, seperti yoni yang sudah berpindah dari tempat asalnya. Kemudian ada juga umpak yang memang sudah bergeser pula dari tempat yang seharusnya dia berada. Kemudian komposisi tanah di sekitar situs ini yang sudah bercampur, menandakan bahwasanya dahulu tempat ini pernah digali. Namun untuk sekarang situs ini menjadi bagian atau warisan dari leluhur kita, sebagai warisan budaya yang memang harus selalu dijaga dan dilestarikan untuk kedepannya. Demikian teman-teman laporan kami tentang situs Watu Kucur. Semoga saja informasi ini bisa berguna untuk kita semua dalam upaya untuk terus melestarikan peninggalan-peninggalan di Nusantara ini. Rahayu.